Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Khonifiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan wasil darsana al-balaghah min kitab Syarhul Balaghah wa huwa syarhun li kitab Qawaidul Lughah al-Arabiyyah fi an-nahwi was-sarfi wal balaghah alladhi syarahahu fadilatul Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Baik, sekarang kita masuk halaman 141. Sekarang kita masih di pembahasan tentang al-insya. Yang mana pembahasan al-insya ini merupakan bab pertama dari 6 bab di pembahasan ilmu al-ma'ani. Ketika kita membahas al-insya kemarin, di awal dars dulu, kita sudah sampaikan bahwasanya insya itu dibagi menjadi 2 macam. Insya talabi dan insya ghairut at-talabi. Insya talabi itu sendiri ada 5 yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Insya talabi itu adalah suatu kalam yang yastad'i matluban waqta al-kalam. Jadi yang dimaksud dengan insya talabi itu ada sesuatu yang diinginkan, ada sesuatu yang diharapkan dari kalam tersebut. Ketika kita memerintah orang, kita mengharapkan orang tersebut untuk melakukan perintah kita. Ketika kita memanggil orang, kita berharap orang tersebut untuk memenuhi panggilan kita. Nah, maka perintah, panggilan itulah yang disebut dengan insya talabi. Ya, jadi insya talabi di sini sudah kita ambil ada 5. Yang pertama al-amr, ya, kemudian an-nahyu, kemudian setelahnya al-istifham, kemudian setelahnya at-tamanni, kemudian setelahnya yang terakhir kemarin pertemuan sebelumnya an-nida. Nah, itu dia 5 insya talabi. Sekarang kita masuk ke lawan dari insya talabi, yaitu insya ghairu talabi. Ya. Dikatakan di sini wa ghairu talabi yakunu bitta'ajjubi wal khasami wasiyagil uqudi kabi'tu washtaraitu wa yakunu bi ghairi dzalik. Ya. Jadi kalau insya talabi itu ada 5 macam. Nah, insya ghairu talabi itu tidak terhitung. Uslubnya tidak spesifik. Ya, jadi bisa bentuknya apa aja. Ya. Baik, sekarang kita lihat syarahnya. Al-insya'u ghairu talabi yakunu bi asalibi katsira, bi asaliba katsira. Insya ghairu talabi itu dia bisa dengan uslub yang beraneka ragam. Minha at-ta'ajjub. Bentuk yang pertama adalah ta'ajjub. Ta'ajjub artinya ya untuk mengungkapkan kekaguman. Contohnya misalkan asmi' bihim wa absir yauma ya'tunana. Ya, ini salah satu sigoh at-ta'ajjub ya. Asmi' bihim itu sama dengan untuk mengatakan ma asma'a ya wa ma absara. Gitu ya. Misalkan antum mengatakan ma ajmalas sama, itu sigoh yang biasa antum dengar. Ya, boleh juga antum mengatakan ajmil bis sama. Ini juga sigoh ta'ajjub namanya. Contoh sigoh yang kedua, ya, fama asbarahum 'alan nar. Betapa kita artikan kalau ta'ajjub itu ya. Fama asbarahum 'alan nar. Betapa sabarnya mereka 'alan nar. Al-awwal sigoh af'il bihi wa tsaniyah sigoh ma af'ala. Jadi ada 2 sigoh untuk ta'ajjub. Sigoh yang pertama apa? Af'il bihi wazannya ya. Kemudian sigoh yang kedua ma'af'ala. Kalau Anda mengatakan misalkan betapa indah ya, ajmala. Jadinya apa kalau pakai wazan af'il bihi? Ajmil bihi. Hi-nya kembali ke benda apa aja itu nanti. Ajmil bi Muhammad, di mana ma ajmala Muhammad. Ya, betapa indah begitu. Ya. Ayo. Contohnya misalkan di syair
ma ahsana ad-dina wad dunya idza jitama'a wa aqbahal kufra wal iflasa birrajuli. Ma ahsana di sini ya. Betapa baik kalau ad-din wad dunya, kalau ad-din agama dan dunia itu berkumpul keduanya. Jadi orang itu punya agama juga punya ilmu dunia ya. Punya ilmu agama, punya ilmu dunia ya. Agamanya bagus, dunianya juga bagus. Nah, itu betapa baik orang yang seperti itu. Wa aqbahal kufra wal iflas birrajuli, dan betapa buruk kalau berkumpul kekufuran dan al-iflas. Al-iflas sebenarnya al-faqr ya. Dia miskin dan dia kafir. Ya, betapa buruk orang yang seperti itu. Ay wa ma akbahal kufra wal iflas birrajuli fa hadha ta'ajjubun wa huwa insya'un walakinnahu laisa minal insya'it talabi. Kenapa ta'ajjub ini kita katakan insya' ghairu talabi? Karena ketika kita takjub kepada sesuatu, ketika kita heran atau ketika kita kagum kepada sesuatu, kita tidak mengharapkan apapun di situ. Ya. Misalkan Anda mengatakan, Masya Allah, Ahmad rajin sekali misalnya. Apa yang Anda harapkan dari perkataan seperti itu? Hanya mengungkapkan takjub saja. Beda kalau Anda katakan ke Ahmad, Ahmad pergi ambilkan air. Ada yang Anda harapkan dari Ahmad di situ, yaitu untuk memenuhi permintaan tersebut. Baik. Maka ta'ajub ini dinamakan insya' ghairu talabi, karena tidak ada yang diharapkan dari lawan bicaranya di situ. Baik. Kemudian kadzalika aidan yaqulul muallif rahimahullah al-qasam. Ya, uslub dari ghairu talabi yang kedua adalah al-qasam, sumpah. Kalau kita bersumpah, apa yang kita inginkan di situ? Ya, tidak menginginkan harapan, kita tidak mengharapkan sesuatu dalam bicara ketika kita bersumpah. Ya. Baik. Taqulu masalan wallahi la ajtahidanna fal jumlatu khabariyatun lakinnal qasama dzatahu insya'un. Ini jumlah khabariyah bentuknya ya. Karena tidak ada amar, ya, kemudian tidak ada nahi di situ. Tidak ada istifham, yang ada hanya qasam di situ. Ya, jadi qasam itu insya dia. Jelas ya? Ya, setiap antum ketemu qasam nanti itu insya, berarti jumlah insya'iyah dia. Walaupun bentuknya adalah khabariyah. Baik. Perhatikan kata la ajtahidanna di situ. La ajtahidanna ini kan khabar kan namanya. Khabar yang ditakkid dengan nun takkid. Ini sudah kita pelajari kan? Ya. Nah, kan tetapi ada wallahi di awalnya. Wallahi ini sendiri adalah insya kita. Baik. Li'annal insan yahlifu fayunshi al-halif. Ya, karena orang kalau lagi bersumpah ya maka dia buat kata-kata yang menunjukkan atas sumpahnya. Wa mithla qaulika lillahi alayya nazrun la af'alanna kadza. Ya, bersumpah untuk melakukan satu nazar. Hadhihi jumlatun khabariyah. Lakinnaha fil haqiqah insya'iyah. Ini namanya jumlah khabariyah, akan tetapi hakikatnya dia adalah insya'iyah, itu ansya'atin nadar. Baik. Kadzalika siyagul uqud, begitu juga sigoh akad. Siyag itu jamak dari sigoh. Sigoh akad. Akad itu apa maksudnya? Akad itu ada akad al-bai', akad jual beli, wasyira sama lawan dari al-bai', al-ijarah menyewa, wal waqaf ya, akad wakaf, warrahan akad gadai, wan nikah akad nikah, banyak akad-akad. Jadi kalimat-kalimat yang antum ucapkan ketika melaksanakan transaksi akad tersebut ya, itu juga termasuk bagian dari insya' ghairu talabi. Wa min siyagil uqudi qauluka bi'tu 'alaika hadza bikadza. Saya menjual ini kepadamu harganya begini. Nah, ini namanya sigoh akad. Fataqulu ishtaraitu. Kemudian antum bilang ishtaraitu. Ya, anak punya barang, anak bilang ke Ahmad, "Mat, anak jual barang ini ke antum harga 50.000." Ahmad bilang ishtaraitu. Nah, terima maksudnya. Ini namanya sigoh ijab dan qabul. Undur ila bi'tu washtaraitu. Tajidu annaha jumalun khabariyatun bi fi'lin madhi. Nah, bi'tu ini kan fi'il madhi ya. Nah, fi'il madhi itu khabariyah dia. Jumlah khabar berarti ini. Ya. Khabar ini berarti bukan insya. Tapi maknanya adalah insya di situ. Lakin halil muradu bihal khabar. Kalau bilang Ahmad, "Mat, saya jual kitab ini." Apakah saya ngasih tahu Ahmad di situ? Tidak, tapi saya mengharapkan Ahmad untuk membuat
Al-bai' dengan ana, membuat jual beli dengan melakukan transaksi. Paham maksudnya? Ya. Jadi dari bentukannya dia adalah khabar, tapi makna yang dikandung adalah insya. Paham ini? Baik. Ai insya lal muradu bihal insya. Jadi tidak memasukkan insya di situ, tapi yang dimasukkan adalah dari kalimatnya memang khabar bentuknya, tidak ada makna insya, tapi kandungannya sendiri adalah insya'ul bai'. Wa huwa fil waqi' ikhbarun amma fi nafsil aqid. Wa li hadha law qala qailun masalan talaqtu zawjati wa arada al khabar an talaqin madin wa huwa lam yutalliq fala tutallaq li anna hadha khabarun kadhib. Lakin law qala talaqtu zawjati yuridu insya' at-talaq al-an fa innaha tadkhul. Misalkan Ahmad berkata kepada istrinya, Ahmad ngomong ke Ana di hadapan istrinya, dia mengatakan talaqtu zaujati. Talaqtu zaujati. Di sini ada dua kemungkinan. Ucapan Ahmad ini ada dua kemungkinan. Dia ngasih tahu Ana bahwasanya dia telah mentalak istrinya, atau dia mentalak istrinya di depan Ana. Paham maksudnya? Kalau dia ingin menyampaikan bahwasanya dia telah mentalak istrinya, ngasih tahu ke Ana, dan Ahmad belum mentalak istrinya, misalkan istrinya masih ada sama dia, Ahmad ngomong ke Ana, saya telah mentalak istri saya, talaqtu zaujati. Jadi kalau si Ahmad belum mentalak istrinya, berarti Ahmad bohong. Paham? Dan ini tidak dianggap talak. Yang seperti ini tidak dianggap talak, berarti nggak dihitung sebagai satu kali talak. Kapan dihitung satu kali talak? Kalau Ahmad meniatkan dengan kata talaqtu zaujati itu sebagai talak. Ketika dia ngomongnya ke Ana, tapi maksudnya ke istrinya. Talaqtu zaujati. Berarti sekarang dia mentalak, berarti mulai dihitung satu talak. Apa maksudnya ya? Maka kembali kepada niatnya. Dari kalau qala waqaftu baiti. Begitu juga kalau ada seseorang bilang saya wakafkan rumah saya. Kalau dengan kalimat ini yang dia maksudkan adalah an yukhbiru an tauqifin sabiq wa lam yasbut falaisa biwaqfin. Kalau dia bilang saya mewakafkan rumah saya, saya telah mewakafkan rumah saya, padahal rumahnya belum diwakafkan, masih ada rumahnya. Berarti kan bohong dia kan, tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Maka berarti enggak otomatis rumahnya sekarang diwakafkan, enggak. Paham maksudnya? Pahami baik-baik ini. Kalau antum pahami baik-baik ini, antum bisa menjawab pertanyaan fikih seputar ini nanti. Ketika ada yang bertanya kepada antum masalah ini nanti, misalkan dia bertanya, si Fulan mengatakan dia telah mewakafkan rumahnya. Apakah boleh saya sekarang mengambil rumah tersebut? Karena telah diwakafkan. Maka jawaban kita apa? Tidak boleh. Kapan dia boleh mewakaf? Kapan boleh jatuh mewakafkan? Kalau memang kalau memang dengan kalimat tersebut dia meniatkan untuk wakaf. Kalau dia meniatkan hanya untuk ngasih tahu doang, berarti itu bukan wakaf. Tidak boleh diambil alih rumahnya. Kenapa? Dia bilang saya wakafkan rumah saya, padahal rumahnya belum diwakafkan. Berarti dia bohong di sini. Paham ya? Khobar berarti itu. Khobar itu kan bisa bernilai benar atau bohong. Berarti tidak boleh kita ambil rumahnya. Kembali kepada apa? Niat yang berbicara. Kipasnya kecilin. Baik. Suratu siyagil uqudi fil haqiqah suratul madi. Maka surahnya di paragraf selanjutnya, bentuk lafaz kalau kita berakad itu bentuknya adalah bentuk fi'il madi. Contohnya tadi, ya Ahmad bi'tuka kitabi. Saya menjual kepadamu buku saya. Bi'tu itu kan fi'il madi. Atau dalam pernikahan, wali calon istri antum mengatakan kepada antum, ankahtuka bi ibnati. Saya telah nikahkan kamu dengan anak saya. Apakah sudah dinikahkan? Belum kan? Tapi kenapa gunakan fi'il madi di situ? Karena memang bentukannya seperti itu. Kalau dalam akad itu, kita menggunakan fi'il madi untuk menegaskan bahwasanya perbuatan ini pasti akan terjadi. Gitu. Kemungkinan besar akan terjadi. Gitu.
Ya, pernah antum temukan ada orang yang si walinya mengatakan angkah tuka bamnati, ya, kemudian si apa namanya mempelai laki-lakinya kemudian kabur misalkan, ya nggak mungkin ya kayak gitu kan. Ya. Baik. Jadi bentuk dari sigo akad itu bentuknya adalah bentuk madhi, lakin maknaha al-insya, tapi maknanya adalah makna insya. Wahia laysat jumlatun khabariyatun qat'an. Jadi dia bukan jumlah khabariyah. Walaysat jumlah talabiyah, bukan juga jumlah talabiyah. Wahia insya ghairu talabi. Ya. Kita katakan khabar juga tidak benar. Ya. Kalau Nabi Ahmad misalkan, ya, saya zahabtu ilal masjid, saya telah pergi ke masjid. Ini khabar, bisa bernilai benar atau salah. Tidak ada akad di situ kan. Akad apa yang terjadi? Nggak ada. Nah, akan tapi kalau konteksnya akad beda lagi. Ya, saya telah mewakafkan rumah saya. Ini akad kan? Atau saya telah menikahi perempuan fulanah dan seterusnya. Saya telah menyewa ini dan ini. Nah, seterusnya. Ini kan akad. Ya. Kalau akad seperti ini bentuknya khobar tapi maknanya insya. Gitu ya. Ya. Kalau kita katakan maknanya insya, sedangkan pengertian dari insya itu adalah mengharapkan terjadinya sesuatu. Nah, sekarang ketika Anda bilang ke Ahmad, saya telah mewakafkan rumah saya. Apa yang Anda inginkan dari Ahmad di situ? Ada sesuatu yang Anda inginkan dari Ahmad? Tidak ada kan? Ya, tidak ada. Ketika Anda bilang, saya telah menikahi fulana. Apa yang Anda inginkan dari Ahmad di situ? Nggak ada kan? Hanya wujud ekspresi saja yang seperti itu. Ya, makanya ini namanya insya ghairu talabi. Dikatakan khobar tidak bisa, ya. Dikatakan insya tapi ghairu talabi. Makanya dinamakan insya ghairu talabi. Enggak maksudnya. Baik. Wa mithlu dzalika aidan insanun yaqul rahantuka baiti wa huwa yuridul khabar an rahnin madin walakinahu lam yasbut fa madza yakunu jumlatan khabariyatan kadhibatan. Ada orang dia bilang rahantuka baiti, ya, saya menggadai rumah saya kepadamu. Nah, maksud dari perkataan dia tadi adalah untuk memberitahukan kejadian yang telah lewat, padahal tidak terjadi di masa lalu, ya, dia tidak pernah menggadaikan rumahnya itu. Maka yang seperti ini namanya jumlah khabariyah, tapi khabariyah yang kadzibah. Wala yakunu syai'an, ya, tidak ada asarnya. Ya, jadi ketika dia mengatakan saya telah menggadai rumah saya kepadamu, oh berarti sekarang rumahmu ini statusnya gadai? Nggak bisa begitu, nggak ada pengaruh apapun. Ya, karena apa? Karena dia adalah jumlah khabariyah kadzibah, ya, yang tidak terjadi. Ya. Lakin lau qala rahantuka baiti yuridu insya' ar-rahan. Tapi kalau dia mengatakan rahantuka baiti, saya menggadaikan rumah saya kepadamu, maksudnya adalah dia ingin membuat akad gadai. Ya, maka sekarang baru rumahnya berstatus gadai. Paham maksudnya nih? Baik. Wa qaluhu kabi'tu wa syaraitu wa yakunu bi ghairi dzalik ay bi ghairi siyagil uqud. Wa hadhil asya' mithla ma dzakarna al-fusukh mathalan. Ya, fahadihi mithlu talaqtu zawjati wa khalaqtu zawjati fahadihi laysat bi'aqdin fahiya faskhun wa kadzalikal qadr yaqulu ar-rajul mathalan lisyakhs. Ya, jadi alfazul uqud tadi, sigo-sigo akad tadi ini hanya sebagian contoh saja. Nah, dalam fasakh juga berlaku. Fasakh itu membatalkan perjanjian akad, lawan dari akad, ya. Lawan dari akad itu namanya fasakh. Ya, misalkan Anda bilang, saya jual ini kepada antum harga sekian. Kemudian Ahmad membeli barang tersebut. Ya. Kemudian Anda bilang, Ahmad, Anda membatalkan perjanjian yang kemarin. Ya, fasakh namanya. Ya, tapi fasakh itu ada aturannya, tidak sembarangan kita memfasakh akad. Baik. Maka fahada laysat bi'aqdin. Jadi dia talaqtu zaujati. Dia mengatakan saya menceraikan istri saya. Ya, khalaqtu zaujati. Ya, maka yang seperti ini bukan fasakh jatuhnya, bukan akad, tapi tetap masuk hitungan insya ghairu talabi. Ya, itu makna dari wa yakunu bi ghairi dzalik, bi ghairi sigatil uqud. Wa kadzalikal qadzab, begitu juga al-qadzab, ya. Al-qadzab itu apa? Ya, memanggil seorang perempuan baik-baik dengan sebutan tuduhan zina, atau laki-laki baik dituduh berzina. Contohnya dia mengatakan ya zanin, wahai seorang pezina.
ya luti, ya wahai ya pezina di kalangan laki-laki, ya wal iyadu billah wa ma asbaha dzalik. Fa hada insya' wa laysa khabaran wa laysa insya'an talabiyan. Ya, ini yang disebut dengan ya insya' ghairu talabi. Baik. Wa bihadza na'lam anna al-insya'a naw'an talabiyyun wa huwa sabiq wa ghairu talabi mithla hadhihi al-asya'. Nanti dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya ya insya itu ada dua, insya talabi sama ghairu talabi. Insya talabi ada 5 ya. Kemudian insya ghairu talabi ada berapa? Nah, ada berapa insya ghairu talabi? Ya tidak terhitung, kan ada kata wa ghairu dzalik di situ. Dan yang lain-lain. Ada berapa yang dan lain-lain ini? Mau disebutkan? Bebas. Apa maksudnya? Ada banyak. Baik. Kemudian di halaman selanjutnya wa anwa'ul insya'i ghairu talabi laisat min mabahith ilmil ma'ani falidha darabna safhan anha. Baik. Aisyah mengatakan sini macam-macam dari insya ghairu talabi itu sebenarnya bukan pembahasan ilmu ma'ani. Ya kayak ta'ajub, kemudian qasam, itu pembahasan bukan pembahasan ilmu ma'ani. Ya. Nah, itu nanti akan kita bahas ya di ilmu al-bayan. Ya, kita singgung nanti sedikit di ilmu bayan. Jadi insya ghairu talabi ini jenis-jenisnya itu tidak kita bahas di sini karena kita lagi membahas ilmu ma'ani. Falidha, oleh karena itu kata penulis darabna safhan anha. Ya, oleh karena itulah kita hanya membahas sedikit saja di sini. Ya, yang ada kaitan dengannya. Yaqulul mu'allif wa anwa'ul insya'i ghairu talabi laysat min mabahith ilmil ma'ani falidha darabna safhan anha. Fal mu'allif rahimahullah innama yatakallam amma yata'allaqu bil ma'ani faqad duna ghairiha. Nah, kita lagi membahas ilmu ma'ani di sini. Ya, berarti kita berbicara hanya seputar ilmu al-ma'ani saja. Baik, Allah taala alam. Ya, itulah akhir dari pembahasan bab yang pertama, bab al-khabaru wal insya'. Sudah selesai kita dari al-khabar wal insya. Baik. Jadi insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke bab yang kedua, bab baru yaitu az-dzikr wal hadzaf. Ya, menyebutkan dan menghapuskan. Ya, ada dan tidak ada. Kita akan membahas kapan suatu kata itu ada, kapan juga dia harus tidak ada, harus dihapus. Kita akan kita bahas di kesempatan selanjutnya insyaallah taala. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.